Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Samuel dengan NIM 1910. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan laporan praktikum dengan judul praktikum penentuan kadar PB dalam sampel air dan sedimen. Praktikum kali ini sendiri memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mengetahui prinsip penentuan kadar PB. Yang kedua, mengetahui kadar PB dalam sampel air. Yang ketiga, mengetahui kadar PB dalam sampel sedimen. Dan yang keempat, menentukan kualitas air dari kadar PB yang didapat. Latar belakang dari praktikum ini ialah tingginya aktivitas yang terjadi menimbulkan dugaan adanya pencemaran yang salah satunya adalah keberadaan logam timah atau PB. Logam-logam berat yang masuk ke dalam lingkungan perairan laut akan terlarut dalam air dan akan terakumulasi dalam sedimen dan organisme akuatik. Logam berat yang terakumulasi dalam sedimen maupun dalam organisme akuatik akan bertambah sejalan dengan berjalannya waktu dan konsentrasinya tergantung pada kondisi lingkungan perairan tersebut. Adapun dasar teori untuk praktikum ini ialah timbal atau PB merupakan salah satu jenis logam berat yang berpotensi menjadi bahan kontaminan karena merupakan senyawa yang bertahan lama di dalam suatu badan air sebelum akhirnya mengendap atau terabsorpsi oleh adanya berbagai reaksi fisik dan kimia perairan. Atomic Absorption Spectrometry atau AAS adalah suatu metode analisa kimia yang dapat digunakan untuk menentukan unsur logam dan semilogam dalam suatu bahan dengan kepekaan, ketelitian, serta selektivitas yang tinggi. Metode analisa ini sangat selektif karena frekuensi radiasi yang diserap adalah karakteristik untuk setiap unsur. Selanjutnya ada alat-alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini. Adapun prosedur percobaan dalam praktikum ini yaitu penentuan kadar PB dalam air. Yang pertama, diambil air sebanyak 20-50 ml, kemudian ditambahkan 5 ml HNO3 pekat dan dibuat larutan bangko dengan cara yang sama. Yang kedua, ditimbang 0,016 gram PB nitrat, larutkan dalam asam nitrat 1% sampai volume 100 ml sehingga diperoleh konsentrasi PB 100 mg per liter. Yang ketiga, disiapkan 3 buah labu ukur 100 ml, isi masing-masing dengan 1, 2, dan 4 ml larutan standar PB 100 mg per liter. Kemudian encerkan masing-masing labu yang sudah berisi standar sampai tanda batas sehingga diperoleh konsentrasi PB 1 mg per liter, 2 mg per liter, dan 4 mg per liter. Kemudian ukur absorbansi larutan-larutan di atas pada panjang gelombang 283,3 nanometer. Lalu untuk penentuan kadar PB dalam sedimen. Yang pertama, 1 gram sampel sedimen dilarutkan dengan 10 ml reverse aqua regia. Kemudian campuran didigesti dengan ultrasonic bed pada suhu 60 derajat Celcius selama 45 menit. Lalu campuran dipanaskan dengan hot plate pada suhu 140 derajat Celcius selama 45 menit, kemudian campuran disaring. Filtrat yang dihasilkan diencerkan menjadi 50 ml. Lalu sampel siap diukur dalam instrumen AAS. Kemudian inilah data-data yang didapatkan dari praktikum ini. Selanjutnya kita masuk ke pengolahan data ataupun perhitungan. Untuk menentukan kadar PB dalam air dan sedimen, nilai absorbansi sampel air dan sedimen yang diperoleh disubstitusikan ke persamaan regresi linear. Y sama dengan 0,226 X min 0,084, di mana absorbansi sebagai Y. Pada sampel air yang pertama didapatkan kadar PB yaitu 0,4820 mg per liter, lalu 0,5000 mg per liter, dan 0,4415 mg per liter, di mana rata-rata kadar PB pada sampel air yaitu 0,4745 mg per liter. Selanjutnya yaitu kadar PB pada sedimen, di mana secara berturut pada sedimen 1, 2, dan 3 didapatkan kadar PB yaitu 2,6718, 2,6582, 2,7488 mg per liter yang akan diubah menjadi mg per kilogram, sehingga secara berturut didapatkan 133,59 mg per kilogram, 132,91 mg per kilogram, dan 137,44 mg per kilogram. Dan rata-rata kadar PB pada sedimen yaitu 134,647 mg per kilogram. Pembahasan.
Dari data pengamatan pada tabel 4.1 diperoleh kurva kalibrasi standar. Dari tabel tersebut dapat juga diketahui persamaan regresi linearnya, yaitu Y sama dengan 0,2206x dan 0,0084 dengan nilai R yaitu 1. Sehingga kadar PB dalam sampel air 1, 2, dan 3 secara berturut-turut yaitu 0,4820, 0,5000, 0,4415 mg per liter. Dan rata-rata kadar PB dalam air ialah 0,4745 mg per liter. Sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi sampel air tersebut ada di tingkat buruk karena sudah melewati baku mutu PB dalam air yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990. Dan kadar PB dalam sampel sedimen 1, 2, dan 3 secara berturut-turut yaitu 133,59 mg per kilogram, 132,91 mg per kilogram, dan 137,44 mg per kilogram. Dengan kadar PB rata-rata dalam sedimennya itu 134,647 mg per kilogram. Pada sampel sedimen ini juga dapat dilihat bahwa kadar PB sudah melewati batas baku mutu sehingga dapat dikatakan bahwa wilayah tersebut sudah tercemar logam berat. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya kadar PB adalah limbah kegiatan industri, limbah pertanian, dan limbah kegiatan sehari-hari rumah tangga. Berikut adalah kesimpulan dari praktikum ini. Yang pertama, prinsip kerja dari penentuan PB dalam air dan sedimen, yaitu mengukur nilai absorbansi dari variasi larutan standar dengan alat spektrofotometer serapan atom atau AAS dan menentukan kadar PB dengan mensubstitusikan nilai absorbansi sampel. Yang kedua, ada kadar PB dalam sampel air 1, 2, 3 secara berturut-turut yaitu 0,4820, 0,5000, 0,4415 mg per liter. Dan rata-rata kadar PB dalam air ialah 0,4745 mg per liter. Yang ketiga, kadar PB dalam sampel sedimen 1, 2, dan 3 secara berturut-turut yaitu 133,59 mg per kilogram, 132,91 mg per kilogram, dan 137,44 mg per kilogram. Dengan kadar PB rata-rata dalam sedimen yaitu 134,647 mg per kilogram. Yang keempat, kualitas air pada sampel dapat dikatakan tercemar karena sudah melewati baku mutu yang ditentukan oleh pemerintah. Dan semakin tinggi konsentrasi PB yang ditemukan dalam perairan, maka akan semakin buruk kualitas air tersebut. Selanjutnya adalah sumber-sumber yang digunakan untuk menyusun laporan ini. Sekian laporan praktikum dengan judul penentuan kadar PB dalam sampel air dan sedimen dari saya. Sekiranya jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.